Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, kita menyingkir ke puncak-puncak gunung, radius yang tidak mungkin dijangkau oleh tentara Abrahah. Maka tatkala Abdul Muthalib mengungsikan orang-orang Mekah, naik ke gunung, naik ke atas bukit, Abdul Muthalib melakukan tawaf sunat di Baitullah itu 7 kali putaran. Abdul Muthalib meletakkan jidatnya di multajam. Multajam itu antara pintu Baitullah dengan Hajarul Aswad. Ujar Abdul Muthalib berdoa lawan Tuhan, ya Allah, aku ini Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy petinggi Mekah. Itu Abrahah ingin menghancurkan rumah engkau. Karena ini rumah engkau, milik engkau, aku serahkan dengan engkau. Begitu aja, cuma Abdul Muthalib menyerahkan rumah Tuhan itu lawan Allah. Pun aku ujar Abdul Muthalib tidak mampu untuk menghadap Abrahah karena dia datang dengan pasukan bergajah. Akhirnya setelah selesai 5 hari, Abrahah bergerak menuju Mekah untuk menghancurkan Mekah. Nah, posisi Abrahah dihancurkan oleh burung ababil yang diceritakan dalam surah Al-Fil. Al-Fil itu tentara bergajah. Alam tarakai papa ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat itu menceritakan tentang pasukan Abrahah. Nah, posisi pasukan Abrahah itu dihancurkan, lokasinya di Mina, di bawah jembatan layang hari ini. Makanya orang yang tahu posisinya kadada mau tinggal di tempat itu, karena sampai sekarang tempat itu masih terkutuk karena pasukan Abrahah itu dilemparkan oleh burung yang berasal, burung itu membawa batu dari api neraka, melemparkan pasukan Abrahah sehingga Abrahah tidak jadi mau menghancurkan Ka'bah. Dan tahun itulah ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Makanya kata sejarah Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tahun gajah. Karena tahun itu Raja Abrahah dengan pasukan bergajahnya mau menghancurkan daripada Baitullah. Nah, jadi setelah jamaah haji bermalam di Muzdalifah lalu bergerak pada malam hari raya haji atau pada pagi harinya untuk bergerak menuju Mina. Nah, bermalam di Mina ini untuk melakukan pekerjaan yang namanya meluntar jumrah. Dan bermalam di Mina itu wajib haji. Sehingga orang yang sakit pun dibawa walaupun tinggal sebentar di Mina pakai mobil, karena itu merupakan wajib haji. Nah, pada hari pertama itu terserah kita melihat kemungkinan waktu, kita meluntar jumratul ula, jumrah akabah yang pertama dengan 7 batu untuk meluntar. Nah, jadi batu yang diluntar itu kan tiga tugu, 1, 2, 3. Batu yang diluntar hari pertama pada mengerjakan haji itu tugunya subalah aja, subalahnya kada basagi. Nah, disitulah hari pertama kita meluntar. Setelah 7 luntaran itu selesai, maka kita bertahalul, artinya menggunting rambut. Karena apa? Bercukur itu bagian dari rukun haji. Nah, setelah tahallul kita pulang ke kemah kita, maka kita selama berada di Mina berhak memakai baju yang berjahit. Nah, setelah tahallul berarti ada 2 rukun haji yang masih belum dikerjakan, yaitu tawaf dan sa'i. Itu bisa kita kerjakan setelah kita pulang dari Mina. Tatkala
meluntar jumrah. Nah, bacaan meluntar itu bismillahi wallahu akbar. Itu bacaannya. Nah, tetapi pada hakikatnya pekerjaan meluntar itu pada batu yang pertama yang kita buang itu hakikatnya rasa malas yang ada pada diri kita. Itu luntaran pertama. Yang dibuang pada luntaran yang kedua pada diri kita, sifat kikir pada diri kita. Yang dibuang pada putaran ketiga, sifat rakus pada diri kita. Pada lontaran keempat yang dibuang sifat tamak pada diri kita. Pada lontaran yang kelima membuang sifat jalim yang berada pada diri kita. Dan lontaran yang keenam kita melontarkan sifat semua dosa yang ada pada diri kita. Dan pada lontaran yang terakhir, nah ini kadada dalam kitabnya lah, kita bersaksi dengan batu itu mengucapkan kalimat syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Tak lempar, ya Allah jadikanlah batu ini menjadi saksi di hadirat engkau bahwa aku ini hambamu pernah melaksanakan pekerjaan dan rukun haji seperti ini. Nah, ini tidak ada dibicarakan dalam kitab-kitab manasik haji. Namun hakikat gagawian meluntar itu semacam itu. Nah, setelah kita berada pada hari raya korban, hari raya haji, itu 7 batu yang diluntar. Pada hari yang kedua kita meluntar 3 tugu, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Nama tugu yang kita luntar itu. Satu luntar 7 batu, luntar yang kedua 7 batu, lontar yang ketiga 7 batu. Nah, kalau misalnya tadi kita tidak membawa batu dari Mina, batu bisa dipungut di sekitar Mina. Kalau kita tidak membawa batu dari Muzdalifah tadi, jadi boleh batu untuk meluntar itu kita pungut di situ dengan niat tadi membuang sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita atau dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi 3 hari kita berada di Mina, dan itu bermalam di Mina itu, atau bahasa kitabnya mabit atau bermalam itu wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar maka hajinya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Damnya umpama kita tidak bermalam di Muzdalifah, umpama tidak bermalam di Mina, atau tidak meluntar. Nah, meluntar sekali lagi saya jelaskan, umpama bagi yang tuhan tak tidak mampu, bisa diwakilkan kepada orang lain yang mampu untuk meluntarkannya. Nah, kalau kita tidak meluntar masalahnya, maka kita wajib membayar dam. Nah, menukar lagi kambing, menyembelih lagi kambing. Nah, jadi 2 rukun haji yang ketinggalan tadi, 1 tawaf. Tawaf ini dinamakan tawaf ibadah, tawaf rukun. Dan sa'i itu setelah kita pulang dari Mina, kita menuju Baitullah dengan niat melaksanakan tawaf ibadah atau tawaf rukun haji. Bajunya baju biasa aja, tidak ada ihram lagi. Nah, selanjutnya setelah tawaf kita melanjutkan dengan sa'i dari Bukit Safa ke Marwah, maka selesailah pekerjaan haji. Jadi pekerjaan haji itu hanya memakan waktu tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah hari raya haji, hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, selama 5 hari untuk mengerjakan pekerjaan haji.
Kenapa pada hari tasyrik itu kita diharamkan untuk berpuasa? Karena hari tasyrik itu merupakan hari orang bersenang-senang menyembelih hewan korban. Kalau ada yang ditakunakan, mumpung ini pembahasan terakhir tentang haji. Kita jangan pesimis hidup nih. Kalau Tuhan berkehendaki mudah. Yang penting ilmunya dulu dipelajari. Artinya mun kada dandang batakun tuh paham artinya tuh. Ya bisa juga kada paham nih. Gurunya tidak jelas menjelaskan. Bisa juga. Dadah lagi bensek. Nah, terakhir. Kalau kita mau pulang ke tanah air, itu ada di antara tawaf itu yang dinamakan tawaf wada. Artinya tawaf perpisahan dengan Baitullah. Parabot jadi simpon si hotel. Au ketua rugo atau rembungan, silahkan melaksanakan tawaf sunat tawaf wada. Nah, kalau kita melakukan tawaf wada, merupakan penghormat terakhir kepada Baitullah. Waktu melaksanakan tawaf wada ialah setelah ada ketentuan dari petugas untuk meninggalkan Mekah. Hukum tawaf wada adalah wajib bagi jamaah haji. Wajib. Jadi kalau ditinggalkan nang wajib itu berdosa. Nah, setelah selesai tawaf, salat sunat tawaf di sekitar makam Ibrahim dan belakangnya, kita menuju pintu untuk keluar masjid. Jadi cara kita itu mundur dari pintu itu dengan mundur, kita menghadap Baitullah. Tapi cukup dengan 3 langkah saja. Nah, ini yang jarang jamaah haji mengatakan. Pandang Baitullah itu. Tarik. Hakikatnya ada hadis yang mengatakan kalbul mu'min Baitullah, hati orang beriman itu Baitullah. Nah, maksudnya bukan batunya itu ditarik dibuat di dada. Hakikatnya Baitullah itu kita letakkan di dalam dada kita. Agar apa? Sepulang kita dari haji atau dari umrah, hati kita itu kokoh laksana batu itu. Iman kita tidak goyang. Nah, sehingga kalau apa yang dikatakan oleh Nabi, hati orang beriman itu adalah Baitullah, insya Allah kita dalam melaksanakan kehidupan ini jadi konsisten. Itu yang dimaksudnya Baitullah itu diletakkan di dalam hati, bukan batunya. Hakikatnya kekokohan Baitullah itu ada di dalam hati kita. Makanya hadis mengatakan kalbul mukmin Baitullah, hati orang-orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Demikian penjelasan seputar haji, dan insya Allah minggu depan kita membicarakan masalah yang berkaitan dengan ibadah kurban. Karena kita di sini berbicara tentang kupasan ilmu fikih. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.